Mustafa, muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh berbahagia ini dan mulia Allah merahmati kita semua, saya mencoba mentafakuri, mensyukuri musibah yang terjadi, yaitu bencana alam tsunami Banda Aceh 2024 Desember 2004. Ini betul-betul karena pada tahun 2004 nya betul-betul bencana yang paling besar di Indonesia. Ini merupakan suatu bahaya, sehingga saya tadi dipanggil oleh Menko disuruh bicara dengan Komplek KKO Cinere dengan artinya DKN oleh Panjendra Hidayat. Nah ini singkatannya saya kita bisa. Jadi Ibu Bapak bersama bahwa bencana alam tsunami di Banda Aceh itu bisa dibayangkan luas sekalian. Kecepatan gelombang tsunami-nya di Mesir Daya Banda Aceh, di Mesir Daya itu 31 km per jam. Nah terus di kantor gubernur 35 km per jam. Terus dalam Lombok 40 dan di pantainya 50 km per jam. Bisa bayangkan kalau di tengah kota, artinya ayat Bandung ini itu barangkali kita mesti mencapai mempelajari bahwa sesuatu terjadi karena artinya apa yang hidayah dari Allah atau dari ancaman dari surga atau artinya siksa dari surga. Nah ini kita saya mencoba ini kita akan membahas mengenai bencana tsunami Banda Aceh 2004. Jadi hal-hal yang kita pakuri dan berzikir adalah kejadian berikut. Saya 4 hari setelah tsunami sudah ada di daerah sana. Selama 2 minggu saya berjalan-jalan ke sana bersama artinya senior saya Pak Teddy alias pengguna yang artinya sekarang sudah almarhum itu orang Jakarta Sikli TD gitu kan. Jadi Pak Pun berkata kepada saya Pak Sekalian, kenapa ya kita melewati mayat kok banyak yang harum. Itu bayangin, mayat sudah 90 hari, sudah beberapa hari, oh harum. Ini satu renungan buat kita bersama. Mayat itu mestinya bawa begini, ada beberapa mayat gitu kan. Sampai yang namanya Pak Edi Bun sini seorang Tiongkok, kan aneh ya, kita melihat mayat ini kok harum ya gitu. Nah ini kita renungan bersama. Ya, nah itulah. Jadi Pak Pun berkata gitu. Nah terus kedua, ini seperti di daerah Langkot, Kecamatan Longa, tim pemburu mayat mendapatkan suatu mayat masih utuh gitu. Kok mayat masih utuh aja gitu kan. Ini untuk pemburu mayat gitu kan. Padahal penemuan mayat sudah masuk minggu ketiga gitu kan. Di mana mayat itu sudah rusak. Tetapi ada mayat laki-laki diperkirakan usia antara 40-50-an gitu kan. Menemukan aroma yang sangat kuat kata pemburu mayat gitu kan. Ini gitu. Nah, ada yang aneh lagi sekalian. Ada mayat bertubuh besar. Anehnya saat diangkat begitu ringan gitu kan. Ini itu dengan bersama dan tidak bisa berjalan. Jadi saya menceritakan bukan karena saya habis tidak perlu, hanya penemuan di lapangan. Oh aneh itu mayat seperti ini. Ada lagi gitu kan. Ada seorang penemu mayat mengangkat mayat seorang ibu yang ada di sudah diangkat gitu kan. Nah, itu si pemburu mayat tadi ternyata malamnya diberi mimpi gitu kan. Dia bermimpi bahwa ibu itu hadir sambil tersenyum melambaikan tangannya gitu kan. Jadi mayat itu siangnya gitu kan oleh pemburu mayat diangkat segala macam. Terus malamnya si pemburu mayat besoknya bercerita kalau saya gitu kan. Angkat mayat seorang ibu ternyata malamnya saya bermimpi gitu kan. Dia kok gitu kan bermimpi begitu sampai tersenyum ini bisa bayang sama ibu ya. Jadi kita artinya di sini saya bercerita bukan kita masuk dalam ke diri kita sendiri. Kenapa kamu sombong? Jangan. Habliminat sholat gampang buat saya. Habliminat sholat paling sulit. Karena ada satu setan di depan itu lagi. Ini ibu sekalian. Ada lagi sesuatu ya. Rumah seorang ulama di pesisir Banda Aceh dan Kecamatan Setia, tetapi tetap utuh. Sekalipun ulamanya hilang di dalam tempat. Rumahnya gitu kan masih utuh segala macam, bapaknya diterang ombak. Nah ini yang perlu kita benarkan sekalian. Nah terus di daerah yang tergenang gelombang tsunami sangat besar dan tinggi, masjid-masjid masih artinya masih berdiri utuh. Rumah hancur lebur. Artinya muhajir masih berdiri aja. Ini rumah kita bersama gitu kan. Ya, kejadian lain terjadi di Melangkot, terdapat sebuah masjid yang beralih sepanjang 300 meter tanpa mengalami kerusakan. Karena di masjid itu saya sholat zuhur gitu kan, sholat zuhur dan setelah saat datang seorang bapak menjelaskan,
Nah, masjid ini tadi jauh di pantai sana, jadi supaya sama. Bencana yang besar pada tahun itu gitu, yang sudah bisa pembahasan nasional gitu. Ternyata gitu ada hal-hal yang nggak mungkin siapkan gitu. Kan kasar orang gitu kan, orang artinya tidak bertakwa. Masa dengan kecepatan sekian saya tidak bisa sekali. Kantor gubernur aja 50 km jam masih banyak. Ini gitu. Jadi saya bicara di sini bukan hanya temuan-temuan yang sangat kita ingin bersama gitu. Nah, jadi dari kejadian-kejadian biasa, mulai dari masjid berdiri, mayat mahal, kan. Oh itu bukan terjadi secara kebetulan, bukan suatu rekayasa hamba-hamba. Jelas rahmat Allah, gitu kan. Karena Allah telah menamakan nikmat iman. Dan selanjutnya gitu kan kita renungkan bersama. Jadi di sini lah kita. Jadi kenapa kita masih sombong? Kalau ada bencana, gitu kan. Kita akan macam kira. Di kita ada apa di Bandung? Gitu. Jadi oleh karena itu kita terus dan wajib bersyukur dengan rasa dan sikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan semua tidak boleh kata-kata itu gitu kan. Ini sebenarnya saya berbicara kepada mereka. Jadi karena Allah itulah oleh karena itu gitu kan. Kita terus wajib bersyukur dan rasa yang sikap rendah hati kepada Allah karena Allah telah menambahkan nikmat-nikmat. Dan selanjutnya apabila kita berpandai bersyukur sebagai dalam surat Ibrahim ayat 47, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambahkan nikmat kepada ini yang bersama. Jadi jangan terlalu hanya Allah di mana kita berbicara. Jadi kita dalam hati kita tidak apa, tapi nanti daerah kamu kan ini persoalan kita. Jadi yang penting bagi kita ini di mana-mana di mana begini silakan. Tetapi apa yang kita katakan itu hanya Allah sebenarnya. Jadi itu makanya kembali sebelahnya dalam ayat tadi, dan ia tatkala Tuhan memaafkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat sesungguhnya ajalku sangat pedih. Ini barangkali terakhir pada saat tsunami 2004 tersebut ada kapal yang besar, kapal gitu kan diangkat ke daratan supaya bersama. Makanya ada desa Gelapin. Sekarang itu sudah jadi museum di sana, museum tsunami. Alhamdulillah pada tahun 2013 saya dipanggil dan diundang ke museum tsunami tersebut, diminta untuk memberikan tausiah mengenai aspek keselamatan gempa bumi di Indonesia dan di Aceh dan sebagainya. Nah, sebelum saya memberikan sosialisasi keselamatan bahaya tadi, beberapa sahabat datang mendekati saya dan berkata bahwa dulu sebelum tsunami kampung kami itu sangat serba kekurangan buat makan sehari-hari, dan itu memang kampungnya tidak ada. Itu betul jelas. Kemudian kami diterpam tsunami. Jadi masih makin parah lagi. Itu kan kesalahan seperti Bapak ketahui pada waktu itu. Pada waktu itu Bapak kan tahu, Bapak ada di sini untuk supaya bencana tsunami. Alhamdulillah dengan dibangunnya museum gitu. Di daerah ini kami sekarang pengunjung berdatangan dari berbagai kota. Alhamdulillah masyarakat di sini sekarang bisa buka rumah makan, bisa buka warung, artinya buat oleh-oleh. Dan saya sekarang biasanya dapat gaji bulanan. Dan inilah rahmatillah lil alamin. Perlu kita renungan betapa rahmat Allah. Jadi bisa bayangkan kampung yang hancur lebur, kehidupannya begini, dibangun segala macam, terus salah seorangnya hancur lebur segala macam, tersan industri Allah, dan di daerah sana dibangun museum tsunami, dan sekarang daerah sana tempat wisata, orang berdatangan ke daerah sana. Ini rahmat Allah. Makanya saya tanya, apa yang kita sombong dalam hidup itu? Nah ini saya perlihatkan foto-fotonya, ada apa tadi ya? Bisa dibayangkan. Ibadah foto di sana ya. Ini ada masjid di pinggir pantai masih berdiri, rumah hancur lebur, masjid masih berdiri. Kalau ibu melihat di sini kita, ya Allah gitu. Kok masjid masih bisa berdiri? Rumah tidak ada semuanya sekali. Siapa yang menyelamatkannya? Kenapa? Masjid tempat orang-orang seperti tadi besok atau kapan-kapan kita di masjid untuk tausiah seperti ini gitu. Jadi ini sesuatu betul, artinya Bapak Ketua emang sungguh ide yang bagus, ide kita hidup bersama, berdiskusi segala macam di masjid, dan itu setiap tempat kita artinya bisa
kita bisa berlindung di sana. Ini satu lagi, mayat dapat tsunami. Ini sudah ada mayat juga di sana. Dia seolah seperti sujud gitu mayat ini. Udah berdepan, pelanggan wangi gitu kan. Jadi ini semuanya bukan perbuatan manusia. Makanya saya kelihatan nah inilah di sana. Itu juga kita lihat kan. Ini Masjid Agung di Banda Aceh ya. Di Masjid Agung, ada masjid yang paling bagus di Banda Aceh. Di depannya, tapi masjidnya gitu kan. Ini semuanya terlalu bersama gitu. Dan kesehatan. Nah ini juga sama gitu kan. Ini rumah-rumah kantor gubernur. Dan ini yang saya katakan tadi, di sini ada kapal yang diangkat oleh gelombang tadi. Sekarang pesan Gus Allah di daerah sini dibangun, artinya daerah museum tsunami sana gitu. Dan ini lihat rumah hancur lebur sekalian. Jadi kita betul-betul apa yang kita lihat. Ini sesuatu rahmat yang alami. Kita kumpul, ada berdiskusi, berdialog, saling mengisi, saling bertegur sapa. Ini suatu rahmat dari Allah gitu. Sehingga nggak usah kita sombong-sombongkan. Apa yang kita sombongkan semua? Ini hidup semuanya karena itu saling dari Allah. Jadi itulah saya kita ngapok di sana seperti itu. Ini saya lagi menceritakan ke ibu-ibu di sana karena rumah yang hancur lebur. Saya jelasin ke ibu-ibu di sana begini. Ini alhamdulillah. Dan inilah barangkali yang cuma sakit juga Bu. Di mana yang namanya Kersen Indonesia Allah. Ini satu contoh lagi. Masjid di Kobe, Jepang. Terjadi gempa Kobe, hampir semua kota hancur. Tapi masjidnya. Jadi ini semuanya. Kita kumpul di sini, kumpul ruang segala macam. Apa yang semua. Mari kita isi mengisi segala macam. Angin Allah, hati kita semua. Tapi sudah hati kita begini, sudah dicatat. Ini jadi artinya kumpul-kumpul saya tegas bahwa kehidupan itu memang cuma lah. Sekarang ada tinggal singkatannya. Di sini sebetulnya kenapa terjadi gempa tsunami yang besar sekali? Ini Bapak sekalian, beberapa bulan kemudian bercerita bahwa di pantai sana malam minggu, karena tsunami subuh, malam minggu terjadi pesta nudis. Nauzubillah min dzalik. Bisa direnung bersama. Orang malamnya pesta begini, dengan pesta nudis itu punya. Kesan Gusti Allah subuhnya. Cuma setelah begitu kumpul-kumpul beberapa bulan kemudian ternyata itu bukan orang Aceh, kata-kata kumpul sama orang Jawa. Jadi kita artinya gitu, segala sesuatu yang kita renung bersama, di mana berbijak gitu. Oh iya, gitu. Apa yang sebenarnya? Nah, kecuali ini bahasa itu tadi ternyata di latar belakangnya itu tadi. Jadi kita setengah aman damai begini. Kalau ada sesuatu keluarga di sini gini membuat sama-sama walau bisa ini. Terus kedua juga ini gempa Momere boy tahun 82. Saya orang pertama ke sana ke sini. Hancur lebur kota Momere. Ternyata di kota Momere ada satu keluarga, dua keluarga saling berganti pasangan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini semuanya ceritakan bahwa itu karena dampak-dampak kita manusia masih yang tidak bermoral, tidak bersombong dan takabur segala macam. Nah sekarang punten. Semua kita tahu lumpur lapindo, tahu kan Ibu lumpur lapindo? Itu dulu adalah bencana nasional juga. Bahkan yang kepala badannya sendiri, Mas Adi Prasetyo, dulu rumahnya di sini Bu, Adi Prasetyo. Dia tokoh lumpur lapindo. Itu tahu Ibu Bapak sekalian, juga menjadi lagi. Ada seorang Bapak Duda, punya putri. Nah putrinya itu dikirim ke Surabaya, ke tempat yang tanda petik itu. Nah kalau si Bapak tadi ada suatu dia datang ke sana, juga menjadi. Ini siksa-siksa Allah semuanya Bu, kita bersama. Jadi inilah barangkali kita mesti bertongkat pada daya bahwa hidup itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa emang dengan duit betul. Kumpul duit kaya raya pasti neraka. Pas nanti di akhirat di sidang, emang kamu kaya raya, tapi kamu kayanya neraka kamu. Ini betul. Jadi kita sesuatu lillahi ta'ala, dia nawa itu naik Allah. Ini barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.